Haleluya, jemaat Tuhan GKI Padang. Haleluya. Haleluya. Selamat datang pada siang hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Desember 2023. Tentunya kita datang sudah ada energi yang berbeda ya tadi ya, saat kita mau masuk ya. Kita mencium aroma, vibe yang berbeda dari bulan-bulan biasanya. Kita lihat ke depan ada pohon Natal, luar biasa. Tentunya pasti kita tertular energi apa yang sudah didekor di gereja kita saat ini. Kita beri senyum yang terbaik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita beri salam buat saudara-saudari kita. Selamat memasuki bulan Desember. Silakan duduk Bapak Ibu. Tentunya energi baru ini kita boleh rasakan pada siang hari ini. Kita pasti mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita Bapak Ibu. Haleluya. Bulan yang lalu November kita sudah melaksanakan ibadah kita dengan tema kuasa supranatural. Sungguh luar biasa berkat-berkat yang kita bisa terima di tema bulan yang lalu. Salah satunya yang saya dapat bulan yang lalu tentang orang kusta yang ditahirkan Tuhan. Nah, apa yang disampaikan orang kusta itu, jika engkau mau Tuhan, engkau bisa mentahirkan aku. Di situ orang kusta dengan imannya, tapi dia menyerahkan kedaulatan kepada Tuhan. Jika engkau mau ya Tuhan. Dia serahkan keinginan hatinya, kebutuhan hidupnya untuk ditahirkan kepada kehendak Tuhan. Kiranya itu bisa kita hidupi juga. Kita menyerahkan apapun pergumulan, kita serahkan pada Tuhan, menjadi kedaulatan milik Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, biarlah jadi dalam kehidupan kita. Itu salah satu berkat yang luar biasa, tentunya Bapak Ibu juga pasti diberkati selama bulan November. Dan saat ini kita masuk ke bulan Desember, tentunya dengan topik yang luar biasa juga ya. Topik bulan ini kuat dan teguh, luar biasa. Kiranya kita bulan Desember ini mau sama-sama belajar untuk bertumbuh semakin kuat, agar kita bisa menguatkan orang-orang sekitar kita dan kita terus berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga mengundang untuk hari Kamis esok ada perayaan Natal Parents dan Kids. Bagi para orang tua bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan hati hidup kita agar ibadah hari Kamis esok boleh berjalan dengan baik. Kita persiapkan diri dengan mempersiapkan keluarga kita, anak-anak kita juga datang dengan membawa hati menyembah Tuhan. Pada pukul 18 sampai dengan selesai bertempat di gereja kita GKI Padang. Haleluya Bapak Ibu. Bisa juga kita ajak keluarga dekat kita atau sanak-sanak kita bisa bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Karena disitulah kita juga bisa membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan pada hari ini akan ada perjamuan kudus. Kita akan satu meja di hadapan Tuhan, menerima lambang tubuh dan darahnya sebagai bentuk persekutuan kita. Kita menerima Tuhan Yesus menghidupi kebenaran firman-Nya menjadi daging di dalam diri kita. Agar kehidupan kita senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Kita sudah diselamatkan, ditebus dengan darah-Nya. Dan agar kita mengenakan juga kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut beribadah, kita akan bacakan ayat renungan kita yang diambil pada siang hari ini di Efesus pasal 4 ayat 15. Saya baca terlebih dahulu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati, kita baca bersama-sama ayat renungan kita, Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Haleluya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ini adalah bulan yang baru, tentunya bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2023. Adalah hari atau bulan yang spesial di mana kita akan merayakan kelahiran Yesus. Amin. Dan kita melihat
ruangan kita ini telah dihiasi dengan dekorasi Natal dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sedang merasakan sukacita Natal pada saat ini. Amin. Sebab dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan kita menjadi kuat dan teguh. Katakan, kita menjadi kuat dan teguh. Kita menjadi kuat Dan teguh. Roh Kudus dan Roh Kristus ada dalam hati dan batin kita. Kita katakan sama-sama. Sebab Roh Kudus dan Kristus ada dalam hati dan batin kita. Yang akan senantiasa menjadi sumber sukacita kita. Amin. Amin. Mari kita berikan lebih lagi sorak-sorai bagi Allah kita dan kita puji Dia di tempat ini. Haleluya. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Oh, oh, oh. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kami datang dengan tarian, dan ku angkat sekarang korban pujian. Walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata. Mari katakan, Hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. mari sorakan haleluya. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Na, 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 na. Buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kami datang dengan tarian. Mari kita bawa. Dan ku angkat sekarang korban pujian. Walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata. Hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Yang percaya katakan amin. Mari kita boleh menggerakkan badan kita ke kiri dan ke kanan. Mari katakan kepada jiwamu, ya. Hai jiwaku, Tenanglah. janganlah kau gelisah, Kita memuji Allah kita. pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Hai jiwaku, janganlah kau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap
berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Tenanglah hai jiwaku. Mari pujilah Yesus. Pujilah namanya yang mulia. Sebab dia adalah Allah yang heran dan ajaib. Hanya Yesus kekuatan. Hanya Yesus yang kupegang selamanya. Dan kukatakan ku sembah kau Allahku. Ku sembah engkau ya Rajaku. Hanya engkau sahabat selamanya. Hanya engkau juru selamatku. Tuhan kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
sembah Dia dan katakan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Kau Tuhan, mari katakan, ku tinggikan Engkau Raja atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Tinggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang berkuasa. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan yang duduk di atas tahta. Sebab Engkau mulia, Kau heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia. Kini kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Mari GKI kita katakan, ku tinggikan Engkau Raja. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku tinggikan Kau Tuhan, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Mari berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Kami kagum akan Kau Tuhan, sebab hanya Kau yang kami
disembah. Ku tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Kau, sebab Kau melebihi segalanya. Kau melebihi apapun. Tuhan, Tuhan, ku menyembah-Mu. Ku tinggikan Kau ya Raja. Ku muliakan, sebab nama-Mu besar, melampaui segala hal. Kau menguatkanku, Kau meneguhkanku, sebab Kau gembala yang baik. Dan Kau baringkanku, Kau baringkanku di padang rumput. Kau berikanku kelegaan. Tuhan, ajarku berdiam diri, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, sebab itu yang menguatkanku. Ku mau menyembah-Mu, sebab itu yang meneguhkanku. Ku bermazmur sebab Kau penyelamatku. Ku bermazmur sebab Kau pembebasku. Ku bermazmur Tuhan. Ku bermazmur bagimu, bagimu, bagimu Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus membanggaku. Dengan tangan kanan-Mu
Amin. Dan buktinya pada hari ini kami menerima kemenangan itu Tuhan. Dan kami datang sebagai orang pemenang Bapa, memuji menyembah-Mu. Mari Tuhan sama-sama kita naikkan syukur kita dan doa kita dengan bersahati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, sangat teramat baik Tuhan. Di mana pada hari ini kami datang beribadah kepadamu. Kembali beribadah kepada memuji menyembah-Mu Tuhan, menguduskan hari Sabat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa di mana bulan yang akhir di tahun 2023 ini, Desember Bapa, kami dalam keadaan sehat dan setia. Semua karena anugerah-Mu Bapa, Engkau mengantarkan kami di bulan ini Tuhan. Dan kami dapat melihat bagaimana diri kami tetap setia dan melihat keluarga kami di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan Yesusku. Tuhan kami menaikkan syukur kami Bapa buat segala kebaikan-Mu Bapa yang telah memimpin kami Bapa di akhir tahun ini Bapa. Kami tetap bersemangat untuk melayani-Mu Tuhan. Kami dapat terus bertumbuh dan semakin bertambah-tambah kami Bapa mengasihi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu membuat kami dapat menyadari Tuhan bahwa Engkau Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan juga kami bersyukur Bapa di mana kami dapat mempersiapkan segala sesuatu yang harus kami persiapkan di menjelang Natal dan Tahun Baru kami Bapa. Mulai dari hal rohani, jasmani Bapa, hal fisik. Semua bisa kami persiapkan dengan baik bersahati Bapa. Kami melihat ada kesatuan hati Bapa bagi setiap umat-Mu. Bagi setiap pelayan-pelayan yang telah Kau panggil Bapa dalam pelayanan mereka. Tuhan yang telah memberikan kesatuan itu Tuhan sehingga kami dapat melihat bagaimana pada hari ini tidak sama seperti bulan sebelumnya Bapa. Dan kami melihat bahwa menjelang Natal ini Tuhan kami sambut dengan sukacita. Dengan girang gembira Tuhan di dalam hati kami. Dan tidak perlu kami keluh kesahkan apapun dalam hati kami. Karena Engkau telah melimpahkan sukacita itu bagi kami Tuhan. Dan kami bersatu hati menaikkan doa kami pada siang hari ini Bapa. Kami dapat memiliki hati yang berbelas kasihan Tuhan untuk melihat kepada sekeliling kami. Kami lihat kepada orang-orang yang Bapa yang memerlukan keselamatan, memerlukan doa. Memerlukan Tuhan motivasi, semangat, memerlukan setiap uluran tangan kami Tuhan. Orang-orang di sekeliling kami, apakah di tempat pekerjaan kami, di lingkungan rumah kami, di dalam Tuhan pertemanan kami Tuhan, dimanapun kami ada, biarlah jadilah kami dapat menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Jadilah kami Bapa sebagai orang-orang Bapa yang membawa kebenaran kepada mereka sehingga mereka dapat menerima kebenaran daripada-Mu Tuhan. Di mana Natal ini kami beriman Tuhan, kami melihat ada jiwa-jiwa baru Engkau antarkan Tuhan melalui setiap penginjilan kami. Tidak ada yang sia-sia apa yang kami sampaikan, kesaksian kami Engkau pasti akan teguhkan Tuhan. Tidak ada yang kembali dengan kosong dan tidak satu Bapa menolak firman-Mu Tuhan Yesusku. Kami juga berdoa Bapa di mana Tuhan Yesus pada tanggal 7 di pada hari Kamis Bapa, setiap parents Bapa akan melakukan ibadah Natal mereka dan juga kids Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang telah dipersiapkan mulai dari hal rohani, hal fisik dan terus masih dipersiapkan. Biarlah Tuhan mereka dapat bersatu hati bersama-sama untuk melayani Bapa. Kami beriman Tuhan setiap keluarga-keluarga yang belum memberi diri mereka untuk beribadah Tuhan. Yang masih bersekali-sekali untuk beribadah, yang masih tawar hati, masih tawar-menawar dalam beribadah Tuhan. Biarlah Engkau menjamah hati mereka. Kembalikan mereka kepada kesetiaan mereka Tuhan. Kembalikan mereka kepada roh-Mu Bapa. Sehingga dapat mereka Tuhan memutuskan untuk datang beribadah Bapa. Khususnya di tanggal Bapak tanggal 7 Desember ini Tuhan. Kami beriman Tuhan Yesus, setiap kursi tempat yang kami pergunakan ini Tuhan dipenuhi jiwa-jiwa. Tidak ada yang sia-sia Tuhan apa yang dikerjakan setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Bahkan doa puasa kami, iman kami tidak pernah kembali dengan kosong Tuhan. Tuhan pasti menjamah dan menyembuhkan kami setiap parents yang hadir Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi lingkungan, cuaca baik, Bapak penerangan semua baik Tuhan. Penjagaan-Mu bagi tempat ini, penjagaan-Mu bagi Bandar Pulau Karam ini Tuhan, penjagaan-Mu bagi kota kami. Biar tangan Tuhan yang ada di tempat ini Bapa berkawal bagi ibadah kami Bapa. Ini doa kami dan kesatuan hati kami Tuhan. Dan mari sama-sama kita menolak segala kuasa setan, kuasa roh jahat. Di dalam nama Yesus kami petangkan kuasa si jahat atas kehidupan umat Tuhan. Yang melemahkan kami, membuat kami tidak bersemangat untuk mengasihi, untuk melayani Tuhan. Dan menyambut Natal dan Tahun Baru di dalam nama Yesus. Bagi semua parents dapat hadir dalam ibadah mereka. Keselamatan bagi jiwa-jiwa yang kami imankan. Dalam perkunjungan penginjilan kami dapat melihat buahnya. Di dalam nama Yesus dia berkuasa sehingga cuaca buruk, pengganggu. Yang membuat kami tidak bebas untuk beribadah. Di dalam nama Yesus tidak berkuasa boleh ditinggalkan. Di dalam nama Yesus terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak. Haleluya. Amin. Sebab Yesus memegangmu dengan tangan kanannya. Kami percaya Tuhan. Mari katakan Yesus memegangmu
sekali Yesus telah memberi kemenangan bagi kami. Sekalipun kami menjalani akhir bulan atau akhir tahun di tahun 2023 ini, kami percaya Yesus telah menyediakan kemenangan bagi kami. Amin. Tetaplah hati kami mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Dan tetaplah hati kami percaya Tuhanlah memberkati kami, memberikan kesehatan dan kesembuhan. Tuhanlah sebagai jalan bagi kami menuju kepada kekekalan. Tuhan sudah memberikan dan menyediakan segala yang kami butuhkan. Tuhan setia mendengar doa kami. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan telah menyiapkan kepada kami kebenaran firman Tuhan. Baik untuk menyembuhkan jiwa kami, untuk memulihkan kami. Dan semua kami yang hadir pada saat ini menemukan Yesus lewat firman-Nya. Dan kami juga menemukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sangat baik dan penuh kuasa. Dan Dia tahu apa yang sedang kami butuhkan. Lewat firman Tuhan yang kami dengarkan, kembali kami dikuatkan dan diteguhkan. Dan kembali kami berpegang pada firman. Sehingga setiap waktu kami kuat dan teguh. Kami berjalan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Fokus kami kepada Tuhan dan tetaplah kami membaca firman Allah. Semua sudah Tuhan selesaikan. Jikalau ada masalah dan pergumulan, baik itu pencobaan dan ujian yang kami alami, itu dapat menjadi jalan bagi kami untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jangan pernah kami mundur sedikit pun dari rencana Tuhan. Tapi tetaplah kami kuat di dalam Tuhan. Amen. Karena hanya di dalam Tuhan kami memperoleh keselamatan. Tuhan, Engkau mengurapi dan memberkati saya. Dan firman-Mu yang sudah Kau siapkan, inilah kebutuhan yang diperlukan oleh umat-Mu GKI Padang ini. Baik di kebaktian pertama dan di kebaktian kedua. Dan semua kami berhasil. Tidak ada satupun di antara kami berlalu begitu saja firman yang kami dengarkan. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali kosong. Saat kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat merasakan kekuatan baru Engkau berikan bagi yang lemah. Kesembuhan bagi tubuh yang sakit dan yang lelah. Pemulihan Engkau berikan bagi orang yang menderita. Dan kami semua sama diberkati Tuhan. Sama mendapatkan bagian dari firman Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Baik, lihat sebelah saudara. Bagaimana saudaraku wajah-wajah saudara di sebelah saudara. Semua sukacita. Semua menunjukkan kebahagiaannya. Dan kita di bulan ini bahagia bukan karena kita sudah merencanakan sesuatu. Ada mungkin yang pulang kampung, ada mungkin saudaraku menjadwalkan waktu jalan-jalan, ada mungkin saudaraku ya sudah direncanakan beli baju, ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek, ada yang saudaraku warnanya ini dan itu. Juga mungkin saudara akan mendekorasi rumah saudara dan pohon Natal saudara yang ada di rumah.
Apalagi setelah saudara melihat ya pohon Natal pada malam hari ini sangat memberkati saudara. Setiap tahun ada selalu saudaraku ide yang baru. Ini diberikan Tuhan karunia-Nya kepada Eunike Yemima Boru Sembiring. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tapi nggak lepas dari dukungan saudara. Nggak lepas juga dari kerja sama saudara. Dan saya juga sebagai gembala berusaha juga saya saudaraku ya memberikan untuk tambahan lah. Karena supaya jangan saya segan nanti berfoto di situ. Saya bisa mengatakan sama diri saya, ini buatan tanganmu juga ini. Amin saudaraku. Apalagi ya saudara yang benar-benar kerja keras ya sampai jam 11 malam. Kita percaya dengan doa-doa kita mendoakan jemaat ya yang terkadang saudaraku pulang mereka jam 12:30 ya supaya pemberian gereja kita yang terbaik bagi Tuhan dan juga terbaik bagi saudara. Amin saudaraku. Nah puji Tuhan. Dan kita tadi juga sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Yohanes. Yaitu topik kita bulan ini kuat dan teguh. Bukan kuat dan gagah. Tapi kuat dan teguh. Amin. Kuat dan teguh. Puji Tuhan saudaraku. Tapi kegagahan juga dapat kita miliki dari firman. Gagah dalam Tuhan. Ya gagah dalam pelayanan. Gagah memberitakan Injil. Gagah bersaksi. Haleluya, saudara kekasih. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Sampai hari ini pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Pengharapan kita itu membuat kita makin kuat ya. Lalu pengharapan kita menunggu jawaban dari Tuhan. Kita tetap dalam kekudusan. Juga kita saudaraku tetap memandang kepada Tuhan. Amin saudaraku, tidak sama lagi hidup kita dengan dulu, tapi hidup kita, hidup sekarang ini adalah hidup ya di mana Tuhan ada dalam diri kita. Mari kita lihat saudaraku dalam Roma 12 ayat 12. Kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi firman Tuhan Roma 12 ayat 12 ini mengatakan kepada kita serta mengingatkan. Amin, menegur kita juga, mengingatkan kita juga. Ya firman ini keras bukan lembek saudaraku tapi keras. Jadi menegur kita, mengingatkan kita dengan keras supaya ya firman Tuhan berkata karena pengharapan kita kepada Tuhan jadi tetaplah bersukacita. Dia telah bangkit dari kematian dan hari esok kita berarti. Amin saudaraku. Sekalipun mungkin saudaraku yang kita harapkan tidak sesuai ya, tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Tidak sesuai seperti yang kita janjikan. Tidak sesuai seperti yang kita catat. Tetaplah bersukacita. Karena pengharapan kita sudah kita berikan kepada Tuhan. Lalu dikatakan lagi, tetap sabar, jangan gelisah, tetap tenang. Amin, saudaraku, kegelisahan tidak akan membuat kita tenang. Tapi menambah kekhawatiran. Maka firman Tuhan berkata, tetaplah sabar. Amin. Waktu kita dilingkupi kegelisahan, sabar itu adalah kasih. Dan kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Lalu saudaraku dikatakan bertekunlah berdoa sekalipun banyak kesibukan di akhir tahun ini tetaplah berdoa. Tuhan tidak melihat berapa lama saudara berdoa. Tapi Tuhan melihat ketaatan kita. Di mana firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Sekalipun waktu kita hanya sedikit saja, beberapa menit saja. Tuhan ingin kita ya bersekutu dengannya. Amin saudaraku.
Saudaraku yang kekasih, kita dapat bersyukur kepada Tuhan bahwa kekuatan kita sebenarnya terbatas sekali. Setiap hari kita dapat menyaksikan kekuatan kita ini terbatas. Kadang lemah juga kita, saudaraku. Nah, kita bersyukur kekuatan kita yang terbatas, kekuatan kita terkadang lemah, Tuhan sanggup menyempurnakannya. Nah, misalnya saudaraku, ketika kita bangun pagi hari, ya mungkin macam-macam ya masalah yang kita hadapi pada waktu menjelang tidur. Tetapi saudaraku, kita bisa minta kepada Tuhan kekuatan untuk melaksanakan tugas rohani kita, maka Tuhan memberikannya kepada kita, saudaraku yang kasih. Kekuatan Tuhan, kekuatan yang sempurna, bukan kekuatan yang kurang. Haleluya saudaraku. Juga kita bersyukur kita dapat melewati hari-hari. Bukan karena hebatnya kita mengatasi masalah kita. Amin saudaraku. Bukan karena hebatnya kita. Ya saudaraku memimpin hidup kita sehingga kita bisa sampai di akhir tahun ini. Tidak saudaraku. Tapi Tuhan berkata tetaplah kita bersyukur. Karena Tuhan ya ada setiap waktu kita saudaraku. Amin saudaraku. Nah sekarang kita telah tiba di penghujung tahun. Hari saudaraku bertindaklah kita berhati-hati. Karena apa yang kita putuskan ini menentukan ya langkah kita di tahun yang akan datang. Saudaraku yang kekasih, kita harus tahu dan sadar dan tahu saudaraku. Bahwa lawan rohani kita itu ada. Kita ini adalah orang rohani. Ya. Orang rohani saudaraku, ya orang yang berubah hidupnya dari kejahatan, orang yang percaya kepada Tuhan dari yang tidak percaya, ya orang yang bertumbuh ya dari ya ketidakberdayaan, saudaraku yang kasih. Saudaraku, iblis tidak suka, ya jelas iblis menaruh ya rasa tidak sukanya kepada orang yang kuat dalam Tuhan. Karena iblis menyerang kita, iblis sering menyerang kita dari kekuatan. Pencobaan yang kita alami, kita tidak diserang bukan dari kelemahan, tetapi dari kekuatan. Ya, ketika orang itu bertumbuh, ketika orang itu sedang di dalam pelayanan yang sukacita, pelayanan yang berkembang, ketika keluarganya bahagia, ketika keuangannya dipulihkan, ketika pekerjaan dan karirnya baik, seringkali iblis menyerang dari sana. Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub ini hampir sempurna sebagai laki-laki dan sebagai bapa, sebagai suami bagi keluarganya, saudaraku yang kekasih. Iblis menyerang Ayub dari kekayaan, juga dari orang yang bertanggung jawab penuh bagi keluarganya, juga ayah yang melindungi anak-anaknya, juga suami yang mensejahterakan keluarganya. Bahkan menjadi seorang pemimpin bagi bawahannya yang bertanggung jawab, pekerja keras, orang yang saleh, ya, orang yang percaya kepada Allah, baik juga kepada firman. Dan orang pemurah. Tapi lihat saudara yang kasih, iblis menyerang Ayub dari kekayaan, dari kekuatan, dari keluarga yang berlimpah, keluarga yang bahagia. Iblis menyerangnya dari sana. Tetapi iblis tidak tahu apa rencana Tuhan setelah serangan-serangan yang bertubi-tubi diserang iblis. Keluarganya, baik kekayaannya, masa depannya. Iblis tidak tahu Tuhan punya rencana bagi Ayub. Demikian juga kita saudaraku.
Amin saudaraku, iblis bisa saja menyerang kita, menyerang kekuatan kita. Memakai pencobaan-pencobaan yang kita alami untuk menyerang kita. Saudaraku yang kekasih, kita bisa berkata di dalam diri kita, Yesus tidak pernah berubah. Amin saudaraku, kita bisa berkata di balik ini pasti Tuhan punya rencana yang besar untuk saya, keluarga saya, gereja saya, pekerjaan saya. Mari kita lihat saudaraku Ayub pasal 42 ayat 12 sampai ayat 17. Kita baca ayat 12 sampai 17. 1, 2, iya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Nah, saudaraku yang kekasih, yang dapat kita lihat dan untuk memberkati kita, supaya kita mempergunakan waktu yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, masa muda saudara yang dipercayakan Tuhan bagi saudara. Kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan percayakan semua itu untuk suatu pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita. Supaya jangan ada satu pun kita menyombongkan diri kita. Karena kehebatan, karena kita punya waktu, karena kita punya sesuatu. Semua yang ada bagi kita termasuk waktu kita itu pemberian dari Tuhan, diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Amin saudaraku. Ada begitu banyak pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Rohani, begitu juga saudaraku pekerjaan setiap hari yang kita kerjakan. Supaya pekerjaan kita yang bukan rohani tadi, tetapi kita kerjakan sebagaimana kita orang rohani. Artinya saudaraku, bahwa waktu yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kesempatan bagi kita untuk mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin saudaraku, setan bisa saja menyerang kita dari kekuatan kita. Amin saudaraku, kita bisa saja mengalami ujian dan pencobaan. Tetapi setan tidak tahu apa rencana Tuhan di balik itu. Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi kita. Oleh karena itu, kekuatan kita adalah pemberian Tuhan. Baiklah kita pergunakan kekuatan kita, waktu kita ya untuk pekerjaan Tuhan. Baik di dalam rohani kita, sekalipun pekerjaan kita dalam hal fisik, tetapi kita sebagai orang rohani kerjakanlah itu sebagaimana kita mengerjakan kepada Tuhan. Haleluya saudaraku, amin. Saudaraku, judul firman Tuhan pada hari ini yaitu yakin bahwa Allah menolong kita. Jadi walaupun saudaraku Tuhan sudah menolong kita 11 bulan ini, telah memberkati kita, telah banyak doa-doa kita dijawab Tuhan. Namun saudaraku, kita tetap harus yakin bahwa Allah menolong kita. Amin. Setiap saat Allah tidak berubah. Setiap saat pertolongan Tuhan tersedia bagi setiap yang membutuhkan.
Bagaimana gambar orang yang membutuhkan? Tunjukkanlah diri kita, saudaraku, gambar orang yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tentu tidak boleh sombong, tapi rendah hati, saudaraku. Amin. Memiliki hati, bermurah hati, saudaraku yang kekasih. Haleluya, saudaraku. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita lihat, saudaraku, di dalam hidup kita ini ada prioritas kita. Dan inilah yang membuat kita sama di hadapan Tuhan. Sekalipun tinggi jabatan saudara, ada yang rendah, saudaraku, jabatannya. Ya, sekalipun banyak harta dan uangnya, ada juga biasa-biasa saja. Semuanya sama, diberikan Tuhan kesempatan bagi kita bahwa prioritas utama kita ada tertulis di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Mari kita buka dan kita baca, saudaraku yang kekasih. Amin, saudaraku. Saya selalu berdoa ini untuk anak-anak saya. Untuk Philip, Ribka, Markus dan Eunike. Prioritas utama mereka adalah Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita, saudaraku, baca. 1, 2 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi firman Tuhan ini mengatakan ya supaya kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberikan waktu 24 jam. Tuhan telah mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Sehingga Roh Kudus memberikan hikmat bagi kita untuk mengaturkan segala kesibukan kita. Untuk mengaturkan, mencukupkan waktu kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan pada waktu malam hari. Sehingga pada waktu pagi hari kita dapat memberikan waktu kita dan menghususkan waktu kita kepada Tuhan sebelum kita mengerjakan dan melanjutkan aktivitas kita. Itulah bedanya hidup kita sekarang dengan hidup kita yang dulu. Amin, saudaraku. Kemudian saudaraku, lanjutkan pelayanan kita kepada Tuhan. Walaupun kita dalam hal fisik yang kita kerjakan, rutinitas kita kerjakan, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, tetap kita melayani Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita dapat melakukannya sebagaimana janji Tuhan dan sebagaimana kepada Tuhan, saudaraku yang kekasih. Jadi kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan kita waktu kita melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan bisa dalam gereja, juga saudaraku bisa kita kerjakan dan kita lakukan setiap waktu. Amin, saudaraku, taati firman Allah. Haleluya, saudaraku, karena pelayanan kita ini upahnya kita dapat dari Tuhan. Amin, saudaraku, layani tetap Tuhan. Amin, taati firman Allah. Saudaraku yang kekasih, kita dapat, saudaraku, mempergunakan akal pikiran kita. Akal pikiran yang sehat. Ketika kita mendengarkan suatu suara yang menghalangi pandangan kita kepada Tuhan. Yang menghalangi kita memprioritaskan Tuhan. Saudaraku, pakai akal pikiran kita yang sehat. Bukan mengandalkan, tapi pakai. Amin, saudaraku. Karena firman juga ada di dalam pikiran kita. Pikiran yang sehat pasti, saudaraku, menemukan jalan keluar yang baik. Pasti menemukan jalan keluar yang sehat. Amin, saudaraku. Tetaplah pandang kepada Tuhan. Arahkan terus pandangan saudara kepada Tuhan. Dan baca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu kita kembali, saudaraku, dipenuhi energi yang baru. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, apakah masih bisa kita bersuka cita di akhir tahun seperti ini? Sementara banyak sekali, saudaraku, kesulitan yang kita hadapi. Dan banyak sekali kita temukan kesulitan kita untuk menjalani hari-hari kita di akhir tahun ini. Saudaraku yang kekasih, memang terlihat seperti itu. Dan pikiran kita pun berkata seperti itu. Tubuh kita pun berkata seperti itu. Tetapi saudaraku, hati kita
adalah batin kita. Dan di dalam batin kita ada satu keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita saudaraku baca firman Tuhan, kita menemukan bahwa bersukacitalah hari ini. Di dalam Mazmur 118 ayat 24. Mari kita saudaraku baca bersama-sama. Setiap hari kita dapat bersukacita. Mari kita baca 1, 2 ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Jadi saudaraku, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, setiap hari kita dapat memutuskan untuk mempersembahkan waktu-waktu kita untuk memuji-muji Allah. Amin. Sebagaimana seperti yang ditulis Daud, inilah hari-hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin saudaraku, ini kekal, firman-Nya kekal. Haleluya. Persoalan yang membuat kita tidak bersukacita itu hanya di dunia ini saja. Sementara saja saudaraku. Mari kita kalahkan yang sementara ini. Kita dahulukan kekekalan saudaraku yang kekasih. Haleluya. Nah jikalau kita saudaraku percaya kepada firman Tuhan yang ditulis Daud ini, kita dapat mengucapkan ini kepada diri kita. Inilah hari-hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kalaupun hanya saudara sendiri saja merasakan firman Tuhan ini, dan dalam firman Tuhan ini ada bersorak-sorak, ada memuji Tuhan, lanjutkan saja. Ada malaikat Tuhan mengawal saudara. Haleluya. Amin saudaraku. Begitu juga saudaraku, bagaimana mungkin pencobaan membuat kita bersukacita. Namanya pencobaan merugikan. Pencobaan saudaraku merusak rencana. Menunda rencana. Tetapi saudaraku, firman Tuhan yang kita percayai, tidak ada yang merusak rencana Tuhan bagi saudara. Amin saudaraku, tidak ada yang merusak rencana-rencana saudara sepanjang itu baik saudaraku. Sekalipun saudaraku pencobaan yang saudara alami. Mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2. Pencobaan penuh sukacita. Hanya orang percaya yang dapat saudaraku mampu mengatakan ini. Dan kitalah orang percaya itu. Haleluya saudaraku. Pencobaan penuh sukacita. Mari kita baca 1, 2 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tentu saudaraku tidak mungkin kita tidak pernah jatuh di dalam pencobaan. Juga saudaraku merasa dirugikan oleh karena pencobaan. Amin. Galau oleh karena pencobaan. Tertekan oleh karena pencobaan. Saudaraku yang kekasih. Tetapi kita harus percaya kepada firman Tuhan ini yang mengatakan pencobaan penuh sukacita. Amin saudaraku. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita dicobai dan diuji. Kadang-kadang saudaraku Tuhan izinkan itu. Karena Tuhan ingin semua firman-Nya ini dapat kita percayai. Dapat kita yakini bahwa firman Tuhan tidak merusak hidup manusia. Amin saudaraku. Tapi firman ini membuat manusia hidupnya berubah. Hidupnya diselamatkan. Jadi sekalipun Tuhan izinkan ada pencobaan, ada ujian yang kita hadapi. Supaya kita dapat mendoakan apa yang kita alami itu. Dan kita doakan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Sehingga saudaraku Tuhan membebaskan kita dari masa-masa pencobaan.
Begitu juga dari iblis dan dari tipu dayanya. Tuhan saja yang sanggup melepaskan kita dari pencobaan itu. Dari iblis, dari tipu dayanya. Hanya Tuhan saja. Kita tidak akan bisa melawannya, saudaraku. Dan Tuhan ingin keajaibannya itu saudara dapat lihat. Oleh karena kita tunduk pada firman Allah. Amin, saudaraku. Jadi doakan, haleluya, doakan. Bukan kita biarkan ketika kita dicobai, ketika kita diuji. Jangan katakan, sampai sejauh mana dia kuat mencobai saya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak pernah mencobai saudara. Amin. Tapi Tuhan izinkan, haleluya, supaya kita dapat berdoa, haleluya, sehingga kita dapat merasakan pembebasan dari Tuhan, membebaskan kita dari pencobaan itu. Mari kita lihat saudaraku dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di mana kita perlu bergumul ketika kita menghadapi pencobaan. Pencobaan itu pasti berat. Haleluya saudaraku, pencobaan itu pasti berat. Maka kita saudaraku perlu bergumul untuk mengatasi pencobaan itu. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita baca bersama-sama saudaraku. 1, 2 ya. Tetapi 1 Korintus, saudaraku. Kita baca ya. 1, 2 ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan itu berat menurut manusia. Amin saudaraku. Tetapi menurut firman Tuhan, Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi. Dan menurut firman Tuhan, pencobaan itu ringan dan tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Tidak ada satupun manusia di luar dari ciptaan Tuhan. Mengerti saudara? Tidak di luar dari kemampuan manusia. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia berikan kekuatan di dalam tubuh kita ini. Bahkan hati yang gembira pun sudah Dia biarkan di dalam diri kita ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Sebagaimana Dia adalah pencipta kita, jalan kita untuk meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita dan kita dapat menang menghadapi ujian dan pencobaan itu. Karena Tuhan berkata saudaraku, Allah berjanji Ia tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan kalah. Oleh karena firman di dalam tubuh manusia yang biasa, yang fana tadi saudaraku, maka tubuh manusia tadi saudaraku kuat menghadapi pencobaan. Tapi kalau tubuh kita yang masih dalam dosa tidak akan pernah bisa kita mengalahkannya. Haleluya saudaraku. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, kita dapat juga melihat firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Di mana saudaraku kita hidup karena percaya. Kita hidup bukan karena kekhawatiran. Kita hidup bukan karena kekuatan manusia. Kita hidup bukan karena berkat-berkat. Kita hidup oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Mari kita lihat bagaimana saudaraku kesaksian Habakuk bagi kita di penghujung tahun ini. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Kita hidup karena percaya. Amin saudaraku. Haleluya. Kita kuat oleh karena percaya.
Amin. Mari kita baca bersama-sama 1-2 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku, berarti saudaraku ada kelaparan. Amin. Ada kerugian karena dikatakan sekalipun dan terhalau sudah. Gak ada lagi di kandang. Gak ada lagi yang mau dipotong. Gak ada lagi yang mau dimasak, saudaraku. Ini yang diceritakan, yang dialami oleh Habakuk bagi kita pada saat ini. Tapi dia berkata, saudaraku, dia sanggup dan dia kuat beria-ria, bersorak-sorak katanya, saudaraku yang kekasih. Ada masih banyak orang-orang Kristen disusahkan di akhir tahun seperti ini. Karena tidak sesuai dengan targetnya. Tidak menemukan hasil sesuai dengan targetnya. Anak-anak Tuhan yang percaya bukan kepada hasil imannya. Bukan kepada sesuai enggak target dan hasil yang kita dapat. Hampir enggak semua sama, saudara yang kasih. Kalau saya tanya juga kepada Bang Yohanes sebagai pegawai saudaraku, pas dia bilang, enggak Bu, enggak sesuai. Amin saudaraku. Saya tanya juga kepada Meme, ya enggak lah, enggak sesuai. Saya tanya lagi kepada Joshua, enggak Bu, enggak sesuai. Haleluya saudaraku. Tapi didatangkan Tuhan kita dari rumah kita masing-masing untuk firman Tuhan ini. Supaya kita beria-ria di ujung tahun ini. Baju baru tidak ada, enggak masalah. Yang penting saudara datang sopan. Jangan compang-camping. Amin saudaraku. Tidak ada sepatu yang mengkilat. Saudaraku, beli saudaraku yang kekasih. Yang bisa mengkilatkan. Ada banyak, di pasar ada, di toko kecil pun ada. Ada. Tuhan berikan hikmat bagi kita, saudaraku yang kasih. Jangan karena peristiwa-peristiwa yang kita alami sekarang ini menyedihkan hati kita. Mari kita lihat saudaraku Habakuk ini. Ini doa Habakuk. Dan Habakuk saudaraku merasa galau lalu saudaraku dia merasa gelisah. Tetapi kegalauan dan kegelisahannya dia tidak bawa kemana-mana. Dia tidak bawa ke kafe, dia tidak bawa saudaraku kepada makanan, dia tidak bawa saudaraku untuk berguncing, untuk membicarakan, untuk membesar-besarkan. Dia tidak lakukan itu. Kegalauan dan kegelisahannya dia bawa langsung kepada Allah. Amin. Bukankah saudaraku kita bisa membawa itu kepada Tuhan dengan banyaknya kegalauan kita di akhir tahun ini. Kita dapat melakukan ini bukan hanya Habakuk. Allah yang disembah Habakuk, Allah yang dipercaya Habakuk, itu juga Allah yang kita sembah. Amin saudaraku, kita tinggal mengambil roh Habakuk itu agar ada roh berdoa, roh kepatuhan di dalam diri kita. Amin saudaraku. Dan Roh Kudus berkata kepada saudara, Bapamu itu lebih daripada Habakuk. Lebih dari apa yang diberikan Bapamu kepada Habakuk. Dan Bapamu itu sudah diberikan seluruhnya kepadamu. Kau tidak berkekurangan. Itulah Roh Kudus penolong bagi kita, saudaraku. Dia menolong kita bagaimana supaya kita mengenal Bapa dengan baik. Dia menolong kita bagaimana supaya kita berdoa seturut dengan kebenaran firman. Bukan berdoa seturut kemauan kita. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Habakuk merasakan sekalipun masa-masa kelaparan dan kerugian.
Dia berjanji dalam hatinya, dia akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dia berjanji, dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kelaparan dan kerugian, itulah peristiwa yang dirasakan oleh Habakuk pada saat itu. Tetapi dia berjanji dalam hatinya, kelaparan dan kerugian itu tidak akan mencuri sukacitaku. Sukacita yang diberikan Tuhan kepada saya. Sukacitaku tidak akan pernah tercuri dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Amin saudaraku, haleluya. Saudaraku yang kekasih, perasaan Habakuk tidak dikendalikan oleh peristiwa-peristiwa di sekitarnya. Tetapi karena iman kesanggupan Allah untuk memberikan kekuatan kepada Habakuk. Jadi kita harus ingat saudaraku bahwa Allah memberikan kekuatan bagi kita. Dan ketika kita saudaraku melihat kesulitan itu, alihkan pandangan saudara kepada janji Tuhan. Alihkan pandangan saudara kepada Tuhan. Percayalah saudaraku yang kasih, kita dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Habakuk ini. Amin. Perasaan yang dirasakan oleh Habakuk tetap dia rasakan saudaraku ada kesulitan, ada kelaparan, ada kerugian pada saat itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, pandangannya itu dia alihkan kepada Tuhan. Dia alihkan kepada janji-janjinya. Amin saudaraku, itulah kekuatan rohani kita. Dan itulah kekuatan kita sehingga kita dapat saudaraku berkata, kita hidup oleh karena percaya. Kita hidup bukan karena makanan, minuman, dan pakaian. Tapi oleh karena setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Amin saudaraku. Allah akan memberikan kekuatan dan keyakinan kepada para pengikutnya dalam masa kesulitan. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana saudaraku judul dari firman Tuhan, bahwa yakinlah saudara bahwa Allah menolong hidup saudara. Kita yakin sampai saat ini Allah menolong kita. Dan kita lihat bagaimana Habakuk dalam doanya dan apa yang dia rasakan dia bawa kepada Tuhan. Sekalipun saudaraku mungkin pada waktu itu peristiwa yang mengerikan di sekitarnya. Saat itu saudaraku dia alihkan pandangannya kepada Tuhan dan kepada janjinya. Dan kita dapat saudaraku melakukan hal itu. Kalau kita memandang kepada masalah dan persoalan, baik kerugian, baik juga saudaraku ketidakmampuan, tidak ada kekuatan kita temukan. Tapi yang kita temukan kelemahan, kegalauan saudaraku. Dan Tuhan tidak ingin anak-anaknya galau seperti itu, lemah seperti itu. Amin saudaraku. Kalau saudara andalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan datang kepada saudara. Dan dia akan saudaraku mengatakan kepada saudara bagaimana kasih Yesus itu besar bagi saudara. Dan bagaimana ya tujuan Yesus membentuk kita lewat penderitaan. Dan dia berkata kepada kita saudaraku bahwa lewat penderitaanmu ini ada kemenangan, ada sukacita yang akan kau dapatkan. Amin saudaraku, karena dia adalah Roh Kudus yang menolong kita. Haleluya, banyak hal yang tidak kita tahu tentang kerohanian, tentang firman. Tapi karena kita bergaul dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus saudaraku akan membimbing kita, mengajari kita, akan menyingkapkan kepada kita ya hal-hal yang tidak kita pahami sehingga kita menjadi mengerti. Haleluya saudaraku, akukan saja. Kalau memang kita sedang pada saat itu sedang galau, akukan saja kepada Tuhan. Kalau hatimu benar-benar gelisah pada saat itu, akukan saja. Saya tidak sanggup seperti Habakuk membawa masalah ini kepada Tuhan langsung. Maka Roh Kudus akan bersama dengan saudara, menuntun saudara. Amin saudaraku, haleluya. Dia akan saudaraku membukakan rahasia kebenaran firman-Nya. Dan dia berkata, kau harus kuat karena Tuhan mampu menguatkanmu. Kau harus sanggup karena Yesus telah sanggup
Yesus sanggup dan mengalahkan ini semua. Dia duluan yang mengalahkan. Dia terangkan kepada kita. Karena dia penolong, saudaraku. Saudara tentu tahu, saudaraku, apa tugas penolong itu. Menolong kita sampai pintar. Dari bodoh jadi pintar. Dari kurang menjadi baik, menjadi sempurna, saudaraku. Nah, itulah Roh Kudus, saudaraku yang kasih. Jadi kita perlu memiliki hati yang jujur sebagai anak Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, kita lihat Yosua 1 ayat 6 sampai ayat 9. Di mana, saudaraku, Allah mengajar Yosua tentang keberhasilan. Keberhasilan menurut saudara apa? Banyak sekali, saudaraku, pendapat orang tentang keberhasilan. Tapi baiklah kita, saudaraku, belajar kepada firman Tuhan di mana Allah sedang mengajar Yosua tentang keberhasilan. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Mari kita baca. 1, 2, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kukatakan, kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang kekasih, dari 2 orang, 1 orang terpilih yaitu Yosua. Untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Dan saudaraku Yosua dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan kita telah membaca tadi Yosua 1 ayat 6 sampai ayat 9. Saudaraku yang kekasih, Allah mengatakan kepada Yosua terlebih dahulu bagaimana supaya perjalanan mereka berhasil dan beruntung. Bagaimana supaya perjalanan mereka jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan oleh karena itu, saudaraku, Tuhan berkata, mereka harus memiliki iman yang berani. Amin, saudaraku. Jadi bukan hanya iman yang besar, tetapi iman yang berani. Nah, kita lihat, saudaraku, yang pertama, mereka kan belum, saudaraku, masuk ke tanah perjanjian itu. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian itu pun banyak sudah kesulitan yang mereka temukan. Maka saudaraku, Tuhan mengatakan dan mempersiapkan Yosua dan bangsa Israel. Yang pertama, mereka harus kuat dan teguh hati. Karena tugas yang ada di depan mereka tidaklah mudah. Jadi saudaraku, terlebih dahulu Tuhan mengajari Yosua bagaimana supaya perjalanan mereka berhasil dan mereka sampai, saudaraku, ke tanah Kanaan. Mereka belum tahu apa yang terjadi, bagaimana, saudaraku, kekuatan musuh mereka, masalah yang mereka hadapi, kesulitan yang mereka hadapi. Maka Tuhan berkata, mereka harus kuat dan teguh hati. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, mereka harus menaati hukum Allah. Ya, supaya mereka ingat bagaimana kuasa Tuhan menyelamatkan nenek moyang mereka dari perbudakan. Keluar dari perbudakan menuju saudaraku menuju tanah perjanjian. Amin. Dan saudaraku, mereka juga harus mengingat bagaimana hukum Allah ini mereka harus menaatinya dengan sungguh-sungguh. Supaya mereka juga jangan mereka gagal untuk masuk ke tanah Kanaan. Amin. Lalu saudaraku yang ketiga,
terus membaca dan mempelajari firman Allah. Karena dari firman Tuhan ini mereka mendapatkan kekuatan. Amin. Dari firman Tuhan ini mereka mendapatkan, saudaraku, rahasia kebenaran firman, supaya mereka pun mempersiapkan diri, saudaraku, untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Haleluya. Saudaraku, keberhasilan, Tuhan berkata, saudaraku, keberhasilan dan kemenangan yang dijanjikan Tuhan, ada, saudaraku, yang harus mereka lakukan bila bangsa itu mematuhi firman Allah. Jadi, saudaraku, kemenangan, keberhasilan dan kemenangan itu akan terjadi bagi Yosua dan bagi bangsa Israel bila mereka mematuhi firman Allah. Mari kita baca ayat 7 sampai ayat 8 dari Yosua pasal 1 tadi. 1, 2 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudaraku. Jadi hanya bila mereka mematuhi firman Allah, maka keberhasilan dan kemenangan itu menjadi milik mereka. Amin. Saudaraku, kalau kita merasakan kita masih kurang berhasil dalam keluarga, dalam pekerjaan karier kita, ya, dan pekerjaan tangan kita, usaha kita, dagang kita, kita merasakan kita masih kurang berhasil. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberikan waktu bagi semua orang untuk menjadi orang berhasil. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan sanggup memberikan waktu supaya saudara dan saya berhasil. Supaya saudara dan saya beruntung. Amin. Mari kita baca, saudaraku, 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencembooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita merasakan kita ini belum beruntung, belum berhasil, mari kita belajar kepada keberhasilan Yosua. Amin, saudaraku. Dan kita belajar kepada firman Tuhan. Juga, saudaraku, kepada Mazmur ini. Amin, saudaraku. Yosua berhasil membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Haleluya, saudaraku. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah. Amin, saudaraku. Nah, ini bukan hanya perkataan, tetapi ini dikerjakan Tuhan bagi saudara. Haleluya, saudaraku. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku, enggak mudah ya melakukan ayat 2 ini. Haleluya, saudaraku, karena perasaan kita terkadang lebih unggul daripada keyakinan kita pada firman. Amin. Kita lebih percaya, saudaraku, kepada kejahatan daripada kebenaran firman Allah. Tapi, saudaraku, bagaimanapun buruknya keadaan kita, bagaimanapun, saudaraku, beratnya yang kita hadapi, firman Tuhan ini mengatakan saudara dan saya bisa berhasil. Ada waktu diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudaraku. Saudara dan saya diberikan waktu untuk berhasil. Amin.
keberhasilan dan kelimpahan akibat dari kehidupan yang benar. Amin saudaraku, di luar daripada kemampuan kita, tetapi di luar dari kemampuan kita ada kuasa supranatural. Di dalam firman-Nya menyanggupkan kita sehingga ketidakmampuan kita itu menjadi mampu menjalankan firman Allah. Amin saudaraku, keberhasilan kita karena kita mengikuti apa yang difirmankan Allah. Mengikuti apa yang difirmankan Allah. Maka jangan abaikan janji Tuhan, baik perintah Tuhan dalam hidup saudara. Inilah firman Tuhan bagi kita untuk memberkati kita di awal bulan ini. Mari kita semangat saudaraku yang kekasih. Dan kita berlari sampai pada tujuan Tuhan. Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita. Bagi kita yang lemah. Dan kita dapat dimampukan Tuhan berlari untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Karena Tuhan sanggup. Dan hari ini kita satu meja dengan Tuhan. Semua ini diberikan Tuhan kesempatan bagi kita. Karena setiap menerima roti dan cawan, dia harus mengakui bahwa orang-orang percaya adalah tubuh Kristus. Dan dia juga harus mengakui bahwa kebenaran yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dan dia rela menyerahkan hidupnya. Mati, disalib, dan menanggung penderitaan. Supaya kita diselamatkan. Dan kita sudah diselamatkan. Dan kematiannya juga berkuasa bagi kita pada saat ini. Menyanggupkan kita untuk meneruskan. Bahwa kuasa kematiannya berkuasa bagi setiap orang-orang percaya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yakin bahwa Yesus kita sanggup menolong kita. Kita hidup oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Dan oleh bilurnya kita sembuh. Kuasa supranaturalnya di akhir tahun ini juga berkuasa penuh memimpin hidup kita. Dan membawa kita kepada jalan-jalannya, yaitu jalan kehidupan. Dan apapun yang saudara rasakan, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara, inilah waktunya untuk mengalihkan pandangan kita kepada Allah. Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang bisa. Allah adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang turut merasakan keluh kesah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia siap untuk menolong kita. Mari bergaul akrab dengan Roh Kudus. Jangan abaikan Roh Kudus. Dialah penolong saudara. Jikalau terjadi saudara tidak mengerti di dalam firman Tuhan, di dalam apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, jujur saudara berkata kepada Roh Kudus, dan dia akan menolong saudara. Dia akan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Dan tujuan Tuhan membenarkan firman Tuhan saudara lakukan. Dan mengizinkan pencobaan, baik ujian terjadi dalam hidup saudara. Hanya Dia
Dia adalah Tuhan yang dapat mengalahkan iblis, mengalahkan maut, dan mengalahkan tipu dayanya. Dan Dia berkata, kesanggupan kita sebagai manusia terbatas. Tapi jangan lupa, saudara adalah ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan. Dan Dia berkuasa memberikan rohnya kepada saudara, sehingga saudara dicobai tidak melebihi daripada kekuatan manusia. Mari percaya kepada Tuhan. Keberhasilan, baik itu keberuntungan, kemenangan, itu saudara dapat karena hidup benar saudara, mengikuti kebenaran firman, mempercayai firman Tuhan, tinggal di dalam firman. Itulah keberhasilan. Karena Tuhan berkata, waktu untuk berhasil Tuhan dapat memberikan kepada semuanya. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab firman-Mu sungguh ajaib. Menembus hati kami yang terdalam. Mengubah hidup kami dan paradigma kami. Dan membawa kami kepada perubahan. Kami tidak lagi mencari yang kami sukai. Kami tidak hanya mencari yang kami suka untuk kami dengar. Tetapi hidup yang berubah, hidup yang baru. Itulah hidup kami yang kami diami pada saat ini. Dan kami berkata dalam diri kami, apapun peristiwa yang kami hadapi, yang ada di sekitar kami, tidak akan menjadi penghalang bagi diri kami untuk bersorak-sorak, untuk memuji Tuhan, dan untuk menyembah Tuhan. Ini janji kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami satu meja dengan hidup benar, hidup kudus, melingkupi hidup kami pada saat ini. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Tidak ada kepahitan. Kutuk tidak menguasai kami. Demikian juga segala perkataan-perkataan manusia tidak berkuasa menjamah kami. Tidak berkuasa untuk menghalangi berkat-berkat Tuhan. Baik pertumbuhan rohani yang sudah disiapkan Tuhan bagi kami. Baik juga bagi keluarga kami. Dan sekarang yang ada adalah kelepasan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, keberhasilan dari Tuhan. Dan itulah yang kami terima pada saat ini. Mari saudaraku yang kekasih, tetap kita persiapkan hati kita. Saudara sudah menerima tubuh dan darahnya. Dan kita sama-sama menaikkan pujian. Mari berikan terus hati kita, pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau menghidupkan aku.
Mari kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang sudah kita terima. Ini adalah lambang tubuh Kristus, supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan kita dapat mempersembahkan tubuh kita untuk melayaninya. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Dan inilah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya dan bersyukur kepada Tuhan bahwa roti yang kita terima ini adalah lambang tubuh Kristus. Dan untuk mengingatkan kita bahwa kita yang menerima tubuhnya sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita persembahkan tubuh kita untuk melayaninya. Mari kita pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita dapat mengangkatnya, cawan yang sudah kita terima. Dan inilah firman Tuhan dari ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Masih ada waktu kita untuk menyampaikan kabar baik ini kepada keluarga, kenalan, kepada saudara-saudara, kepada mereka yang sedang mencari keadilan dan keselamatan. Karena untuk itulah kita dipersatukan Tuhan lewat perjamuan kudus ini, mengingatkan kita masih banyak jiwa yang perlu kita bawa kepada Tuhan. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat tubuh dan darahnya. Ini kami, Tuhan, kami siap untuk memberikan tubuh kami, waktu kami, harta kami, baik itu kemampuan kami. Dan kami siap, Tuhan, pakai kami lewat pemberian dan apa yang Kau percayakan kepada kami. Supaya pengikutan kami, pengikutan yang berkuasa, pengikutan yang bertumbuh, pengikutan oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu, menjadi jalan bagi kami satu meja denganmu, dan kami terima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin.
adalah sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Kami bawa firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah merasakan dan menyaksikan bagaimana besarnya kuasa-Mu menyertai ibadah kami dan pelayanan kami. Dan kami telah disegarkan kembali. Kami telah diberkati kembali. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat penuh kuasa, memberkati kerohanian kami, juga memberikan jalan bagi kami untuk tidak mundur, tetapi tetaplah kami mengakukan Yesus adalah Tuhan kami, supaya kami juga dapat memberitakan kuasa kematian-Mu bagi jiwa-jiwa. Kami tetap memandang kepada Tuhan lewat masalah yang sedang kami hadapi dalam keluarga. Kami percaya janji Tuhan genap bagi keluarga kami. Satu orang selamat, maka seisi rumah kami diselamatkan. Asal kami percaya pada firman, asal kami setia membaca dan mengerjakan firman Tuhan, Tuhan yang membawa kemenangan dan keberhasilan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga Tuhanlah yang menyanggupkan kami dapat melayani pada hari ini. Melayani umat-Mu juga. Kami senang melayani umat-Mu Tuhan. Kami diberkati melayani umat-Mu karena kami terlebih dahulu melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian juga jemaat dapat merasakan pelayanan kami. Yesus yang ada dalam diri kami, kasih Yesus yang ada di dalam pelayanan kami. Dan kami adalah keluarga Allah yang diselamatkan Tuhan, keluarga Allah yang berhasil. Benar sekali firman-Mu, apa saja yang sedang kami kerjakan, sepanjang kami percaya dan sepanjang kami memperkatakan kemenangan, keberhasilan, sepanjang kami memperkatakan firman Allah, maka kami lihat yang dikerjakan tangan kami menjadi berhasil dan keluarga kami beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati saya, memberkati Philip, Ribka, Markus dan Onike, memberkati Andri, memberkati Doni dan memberkati ministry, memberkati kami semua. Semua kami sudah diberkati, semua diberkati, semua diberkati. Tidak ada satu pun yang tidak diberkati. Semua sudah mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Semua sudah mendapatkan janji-janji Tuhan dan semua berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kami berdoa dan memberkati lingkungan kami, baik juga tetangga kami. Juga sama-sama kami berdoa, mendoakan keberhasilan dari pemerintah kami, baik bangsa, baik juga negara kami ini. Tuhan bersama dengan mereka, menerangi pikiran mereka, baik juga mengambil keputusan apapun yang mereka putuskan. Tuhan ada dalam keputusan mereka, Tuhan ada dalam ucapan pikiran mereka. Karena Tuhan mengasihi pemerintah, bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami yang tinggal di gereja karena masih ada persiapan, Tuhan juga yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Tuhan juga memberkati perjalanan kami, tibakan kami dengan selamat. Baik juga keluarga dari Bang Yohanes, baik juga Tuhan Yesus, keluarga, oh Tuhan Ibu Tobing, baik juga Tati Tuhan, baik keluarga, oh Tuhan Bang Alek, mereka jauh, oh Tuhan dibandingkan kami. Itu pun Tuhan yang memberkati, Tuhan melempangkan jalan mereka, tibakan dengan selamat. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, roh kebangkrutan, oh baik itu pencuri, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kosan ribu, tinggalkan janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, celaka maut, tabrakan, kerusakan kendaraan, tinggalkan perjalanan kami dan kenyamanan kami. Dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, membuat kami sakit kutuk dosa, segala sakit penyakit keluar kosan ribu, tinggalkan kesehatan kami, janji Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita,
kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Kasih Bapa, kasih yang penuh belas kasih, kasih yang melingkupi hidup saudara. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Terus memberkati.